Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-8. Kita membaca mulai dari ayat ke-12 dan seterusnya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Atau dia pasti menemukan terang bagi hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di mana Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata ini dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Semua mengatakan karena saatnya belum tiba. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, setelah Yesus mengampuni orang perempuan yang ditangkap basah waktu berzina, lalu perempuan itu pergi dengan penuh kesedihan dan penuh kesukaan. Kesedihan karena dia sadar dia berdosa. Kesukaan karena Yesus akhirnya tidak menghukum mati dia. Tadi waktu dia ditangkap, dia sudah pikir pasti hari ini tiba ajalku. Pasti batu akan menghancurkan tubuhku. Pasti akan aku masuk ke dalam kuburan. Karena aku ditangkap basah. Waktu di tempat tidur telanjang, orang masuk lalu membawa aku kepada Yesus. Menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dihukum mati dengan rajaman batu. Taurat tidak tulis begitu. Taurat tulis dua-dua harus dirajam. Tapi mereka cuma tangkap perempuan. Karena perempuan larinya kurang cepat. Yang laki langsung lari. Apalagi juara olimpiade. Saudara-saudara. Sesudah lari kabur. Yang perempuan yang ditangkap katanya tangkap basah. Masyarakat tidak adil ya. Selalu terlalu kejam kepada wanita. Selalu tidak berani kepada pria. Dan banyak perempuan yang berdosa karena digoda atau karena tidak sengaja, akhirnya ditangkap dan akan dibunuh. Yesus mengampuni. Pada waktu mereka mau rajam dia, Yesus mengatakan, yang tidak pernah berbuat dosa, rajam dulu. Kalimat yang lembut dari Yesus mempunyai ketajaman luar biasa. Membuat mereka gugah. Akhirnya Alkitab mengatakan dari yang tua sampai yang muda, satu-satu pergi karena malu. Ternyata orang-orang itu semua juga berdosa. Ternyata mereka sendiri berbuat dosa. Tetapi kalau sendiri buat dosa, tidak apa-apa. Kalau orang berdosa, apa-apa. Saudara masih ingat, kalau di dalam kelas ada orang kentut, ikut langsung siapa? Ayo siapa? Kalau diri kentut, puji Tuhan, ada orang yang tahu. Itulah manusia. Mengapa kita terlalu gampang memakai cinta kasih Tuhan untuk mengampuni diri, tetapi kita memakai keadilan Tuhan untuk menghakimi orang lain? Karena kita tidak jujur. Karena kita tidak adil. Kita memperlakukan sesama manusia tidak sama rata. Saudara-saudara, terhadap orang kaya satu muka, terhadap orang miskin muka yang lain.
Terhadap orang mempunyai kuasa, tidak berani. Kepada orang yang lemah ekonomi, kita tindas. Kita selalu berdua muka. Dan dari pupur bakala, hukum-hukum manusia termasuk Hammurabi Stone sudah menulis bahwa tidak boleh pakai dua macam ukuran di dalam timbangan. Berarti 2000, 4000 tahun yang lalu sudah ada pedagang kalau bikin timbangan itu bikin dua macam ukuran. Lalu menipu yang bodoh. Tak berani kepada orang-orang yang pintar. Mereka cari dagang, cari uang dengan cara tidak jujur. Seorang kawan saya sedang bikin satu mesin. Saya bilang, apa itu? Dia bilang, mesin ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena mesin ini mengajar orang untuk tidak jujur. Saya tanya di dalam hal apa? Yaitu di dalam pom bensin ditambah mesin ini. Lalu ngalir bensin 9,9 liter. Tetapi putarannya menjadi 1 liter. Sehingga orang yang beli bensin tidak tahu. Dia bayar 10 liter, yang masuk ke mobil cuma 9 liter. Dengan cara begini, tidak ada orang tahu kalau dia untung 10% secara ilegal. Tidak ada orang bisa tangkap dia. Kalau akhirnya diperiksa, ya mesinnya rusak jadi sekarang longgar dan sebagainya. Lalu saya tanya, kenapa kau kerjakan ini? Orang yang pesan. Engkau tahu ini tidak baik karena kerjakan. Engkau orang Kristen. Dia bilang itu yang dosa dia kok. Bukan saya. Nanti hukum Tuhan dia ini hukum. Saya cuma cari uang sedikit. Roba ini untuk mendapatkan ongkos hidup saja. Saya mengatakan sebagai orang Kristen kita tidak boleh ikut terjun di hal begitu. Dari situ saya tahu pedagang-pedagang yang jujur sulit kaya. Pedagang-pedagang yang kaya sulit jujur. Semua 1, 2, 3. Pedagang-pedagang yang kaya sulit jujur. Yang jujur sulit kaya. Orang Tionghoa mengatakan wei fu bu ren, wei ren bu fu. Yang kaya jarang yang baik, yang baik jarang yang kaya. Saya tidak menyinggung kalau Anda kaya. Kalau saudara tetap kaya sekali, tetapi tetap jujur, berarti sebenarnya kau bisa lebih kaya lagi. Hanya karena engkau jujur, maka engkau sekarang kayanya masih belum mengetop gitu saja. Nah saudara-saudara, ini sesuatu dalil dari dulu sampai sekarang. Hammurabi Stone mengatakan, janganlah pakai takaran 2 standar. Karena ini tidak benar. Demikian Alkitab di dalam kitab Amsal. Tuhan Allah benci kepada orang yang pakai timbangan 2 standar. Saudara-saudara sekalian, kita selalu tidak sama. Menghadap orang kaya sama miskin beda. Menghadap orang laki sama perempuan beda. Menghadap lapisan atas sama bawah beda. Karena apa? Kita selalu lihat muka. Kita selalu terpengaruh oleh kedudukan jabatan orang yang berbeda. Yesus Kristus tidak. Yesus adalah yang maha adil, maha suci, maha benar, maha baik, maha tegas. Dia mengatakan mereka tidak menghakimi engkau, aku juga tidak. Ditambah dengan satu kalimat, mulai hari ini jangan berdosa lagi. Saya mengakhiri khotbah pada kali terakhir daripada Plato. Why punish? Why the court punish sinners? Kenapa hakim, hukum dan pengadilan mengadili lalu menghukum akan orang berdosa? Karena dosanya maka dihukum. Atau karena menakut-takuti orang belum berdosa supaya tidak berdosa. Saya percaya dua-dua ini ada khasiatnya. Kita menghukum karena dosa harus dihukum. Kita menghukum supaya masyarakat tidak berdosa lebih banyak. Di sini Yesus mengatakan satu kalimat, aku tidak menghakimi engkau juga. Tetapi aku pesan mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, pertobatan itu bukan sesuatu upacara untuk mentiadakan hukuman. Pertobatan adalah pernyataan benci terhadap dosa dan janji untuk tidak mau berdosa. Sehingga terhadap past we regret, but future we promise. Saudara-saudara sudah menjadi orang Kristen? Iya. Bagaimana tahu saya orang Kristen? Ada surat baptisan. Itu tidak penting.
pertobatan dan iman yang sejati, itulah membuktikan engkau sudah Kristen. Kalau engkau sudah Kristen, kalau engkau sudah bertobat, nyatakan di dalam fakta, jangan berbuat dosa lagi. Saya kira perempuan ini sangat sedih. Bukan karena sedih ditangkap. Ditangkap itu sedihkan. Tapi dia sedih karena dia sudah berbuat dosa. Di dalam kesedihan dibagi dua macam. Ini kita pelajari daripada kasus kedua anak Harun dibakar mati oleh api dari surga. Hari itu kedua anak baru dilantik menjadi imam. Hari itu perayaan besar. Keluarga Harun menghasilkan dua hamba Tuhan. Menghasilkan dua orang imam. Boleh melayani di altar. Mewakili Tuhan kepada orang rakyat Israel. Kepada rakyat Israel mewakili Tuhan. Kepada Tuhan mewakili rakyat Israel. Satu kebanggaan. Sama seperti kalau satu hari itu pagi, Stephen Tong punya dua anak laki-laki yang dilantik jadi pendeta. Sore dua-dua dibunuh oleh Halilintar. Itu bagaimana mempermalukan. Nah ini terjadi. Tuhan tidak peduli kau Harun kah? Tuhan tidak peduli kau Musa kah? Kalau anakmu kurang ajar terhadap saya matikan dia di hadapan Israel. Tidak ada nepotisme. Tidak ada pengampunan hanya karena engkau orang penting. Orang penting diperlakukan lebih keras dari orang biasa. Kedua anak Harun sudah mati. Seluruh Israel sedih. Keluarga Harun sedih. Lalu Tuhan berkata melalui Musa kepada keluarga Harun, jangan sedih karena kecelakaan yang tiba kepadamu. Sedih karena dosa yang kau berbuat. Nah ini ajaran yang penting. Why are you crying? Why you regret? Why you feel so sorrowful? Why are you experiencing grief? Mengapa sedih? Mengapa menangis? Mengapa menyesal? Saya sedih karena saya ditangkap. Jangan. Sedih karena berdosa. Sedih karena berdosa itu kesedihan yang suci. Kesedihan tertangkap itu kesedihan karena pribadimu dirugikan. Engkau mau enak, mau berdosa tapi jangan ditangkap. Itu dosanya double. Mau udah belajar tapi naik kelas. Itu lotre palsu. Maunya berbuat segala perizinan tapi jangan dapat AIDS. Itu main lotre, itu main-main. Saudara-saudara sedihlah karena dosa, jangan sedih karena hukuman. Karena hukuman sedih itu bukan pertobatan. Karena berdosa engkau sedih, itu menyatakan separuh pertobatan. Pertobatan bukan hanya sedih karena dosa. Pertobatan mau kembali kepada Tuhan dan janji hidup yang beres. Banyak pertobatan palsu hanya mengiyakan suara kesedihan dari hati nurani. The response to your conscience. Your conscience tell you that is wrong. So you grieve. You so sad. You are so sorrowful. You cry. To cry because of the sound reflection of your conscience is not the total repentance. Repentance including two things. The first, passively. I know I sin. Positively, I promise not committing sin anymore. Maka istilah kalimat keluar dari mulut Yesus itu yang paling benar. Saya tidak menghakimi engkau. Tetapi mulai hari ini jangan berdosa lagi. Nah di situ membuktikan engkau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen bukan karena engkau sekarang tidak mau berdosa lagi. Menjadi orang Kristen karena engkau sekarang mau bersandar kepada Tuhan. Dan benci dosa. Dan mau praktekkan apa yang benar yang diajarkan kepada. Perempuan ini pergi, Yesus putarkan badan, berbicara kepada banyak orang di bait Allah. I am the light of the world. Whosoever follow me will not walk in the darkness and will surely find out the light of life. Nah ini proklamasi yang besar sekali. Belum pernah dalam sejarah ada satu orang berani mengatakan, saya terang dunia.
Kalau bilang saya dokter kampung, seluruh kampung cari saya kalau sakit. Itu masih lumayan. Saya adalah guru daripada provinsi ini. Saya guru besar negara ini. Saya adalah rektor dari Republik Indonesia. Saya rektor daripada Universitas Indonesia. Itu sudah hebat. Tapi yang mengatakan I am the light of the world, Socrates pun tidak berani. Heraklitos tidak berani. Siapapun tidak berani. Satu-satunya yang memproklamasi aku terang dunia, Yesus. Di mana? Di ayat ini. Yohanes pasal 8 ayat 12 adalah jawaban Tuhan Allah kepada pertanyaan orang Gerika. Sebelum Yesus 400 tahun, Socrates mati. Setelah Socrates mati, murid-murid Socrates menjadi empat bagian atau 4 aliran. Salah satu aliran adalah dipimpin oleh seorang namanya murid Socrates, Diogenes. Diogenes adalah seorang filosof yang tidak puas dunia tidak beres. Banyak hal tidak beres. Yang menjadi hakim kurang melakukan keadilan. Yang menjadi polisi sendiri nepotisme. Yang menjadi kepala daripada wali kota sendiri tidak mengetahui apa itu kebenaran. Jadi dia bilang dunia ini terlalu gelap. Politik gelap, perdagangan gelap. Itu education gelap, psikologi gelap. Semua gelap. Maka dia pasang satu lampu jalan-jalan di kota Athena. Waktu siang-siang bolong, matahari cahaya besar sekali. Dia bawa lampu jalan-jalan. Kayak orang gila. Orang tanya dia, Diogenes, kenapa bawa lampu? Shh, diam. Karena dunia gelap. Loh, dunia gelap. Lihat matahari itu jam 12. Begitu depan terik. Dia bilang, terang matahari kurang cukup. Kalau terang matahari kurang cukup, mesti gimana? Tambah lampu ini. Loh, kalau lilin itu sudah ketemu matahari, kok tadi gendeng ya? Ini kan pemborosan. Lilinnya hilang, tidak mendapat terang apa. Kenapa ke bawah lampu? Karena matahari itu tidak bisa sinar ke dalam hati manusia. Saya memberi simbol. We need another kind of light. The light of sun is not enough. The natural is not enough. Kalimat ini, the natural light is not adequate, muncul lagi di Westminster Confession. Muncul lagi di Doctrine Reform. Di dalam Westminster Confession of Faith ada satu kalimat, the natural light is not enough. Justru itu, maka orang Gerika tanya, di mana terang dunia? Di mana terang yang bisa menembuskan hati manusia? Di mana terang yang bikin orang berdosa mau bertobat? Di mana terang memimpin jalan seluruh umat manusia? Jawaban itu setelah Diogenes mati tidak tiba. Seumur hidup cari terang, akhirnya mati pun tidak ada terang. Diogenes sudah mati 400 tahun. Jawaban datang. Di mana? Di Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Saudara-saudara, saya tadi pagi mengatakan, saya kalau tidak mengajar filsafat, saya kurang mengerti kitab suci. Bukan berarti filsafat membantu saya mengerti kitab suci. Bukan. Tuhan memakai perbandingan antara filsafat dan kitab suci, memberitahu kepada saya, what is being sought by human being and nothing. But what have been revealed to man is something. Setelah mengajar filsafat, saya tahu apa yang dicari manusia, apa yang dipikirkan, didiskusikan, dicari, diproklamasikan. Semua itu sesuatu yang tidak tuntas. Tapi apa yang dijawab dari Alkitab itu semua konkret, semua realita yang paling tinggi, yang paling tuntas. Where is the light of the world? Jesus said, I am the light of the world. Di sini jawab. Saudara-saudara, apa yang tidak pernah dijawab oleh manusia, jawaban semua ada di kitab suci. Tapi paling heran, orang Israel sendiri ketemu Yesus, sendiri mendengarkan proklamasi yang terbesar. Mereka tidak anggap penting. Karena apa? Mata yang besar, tidak ada pencerahan Roh Kudus, tetap buta. Saudara-saudara, orang yang paling cilaka adalah mukanya cantik seperti pelacur, tapi hatinya jahat seperti setan. Orang paling cilaka adalah pernah sekolah sampai S3, tapi hatinya es batu.
Orang paling cilaka adalah beragama tapi paling berani membunuh orang lain. Buat apa? Buat apa dapat tempat yang tinggi di agama tapi hatimunya rendah remeh seperti binatang? Buat apa engkau sekolah di luar negeri dapat gelar yang tinggi tapi moralmu rendah? Buat apa engkau mempunyai pengertian Alkitab, sekolah teologi, tetapi akhirnya engkau masih merambat seperti binatang-binatang liar? Saudara-saudara, diselidiki salah seorang teolog yang paling terkenal tahun 60-an, namanya Paul Tillich, ternyata sering berzina sama murid perempuan sekolah teologinya. Lalu yang diajarkan tinggi sekali, yang dilakukan seperti binatang liar, seperti anjing. What for? Kalau kita mempunyai pengetahuan yang tinggi tapi moral yang rendah, apa bedanya kita dengan binatang? Kalau kita mempunyai agama yang tinggi, kita mempunyai hidup yang rendah, apa bedanya dengan orang ateis? Tidak salah, saya meskipun tidak setuju, saya kutip. Søren Abi Kierkegaard mengatakan, orang ateis yang jujur dibanding dengan orang agama yang tidak jujur. Ateis yang tidak jujur lebih dekat Tuhan dibanding orang beragama yang tidak jujur. Saya pertama kali membaca buku, mengerti kalimat itu, saya kaget. Orang ateis itu biasanya ada orang melawan Tuhan. Kok bisa dekat sama Tuhan? Dan akhirnya saya mulai dengan 5 tahun, 10 tahun mengerti kalimat itu. Saya akhirnya mengatakan, cilaka orang yang Kristen tanpa Kristus. Karena lebih jauh dari Tuhan daripada mereka yang belum Kristen karena belum pernah mendengar Kristus. Mereka belum Kristen, belum pernah dengar Kristus. Maka mereka tidak tahu. Tapi yang katanya sudah dibaptikan, sudah Kristen, sudah anak majelis, sudah menjadi pendeta, masih bohong. Namanya pendeta, faktanya pendusta. Buat apa? Saudara-saudara sekalian. Maka Yesus mengatakan jawaban di sini. Are you seeking for the light? Are you waiting for the light of the world? I am. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, bukan meniru, bukan memalsukan aku, tapi mengikut aku. Come and follow me. Pada permulaan daripada Fatsal Yohanes, Yesus berkali-kali berkata, come and follow me. Come and follow me. Kira-kira 7 murid di antara 12 murid itu menerima panggilan Tuhan dengan kalimat, come and follow me. Ikutlah aku, ikutlah aku. Mengikut Tuhan bukan mengerti, mengamati, mempelajari, menghafal tentang ketuhanan. Tapi betul-betul menjalankan selangkah demi selangkah apa yang dijalankan oleh Tuhan. Itu namanya mengikut Tuhan. Yesus berkata, I am the light of the world. Whosoever follow me, he will not walk in the darkness. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Saya di dalam beberapa bulan ini sudah 3 kali bicarakan. Saya mau dan saya sudah janji di hadapan Tuhan melakukan setiap kalimat yang saya khotbahkan dari mimbar. I want to work it out. I want to follow Jesus Christ. I want to realize every word, every sentence I speak from the pulpit. Kalau tidak, saya tidak layak disebut hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan bukan karena pintar hafal kitab suci. Seorang hamba Tuhan bukan karena sudah lulus dari sekolah teologi. Seorang hamba Tuhan bukan karena mengerti teori, kutip sini, kutip sana, menyatakan diri hebat. Seorang hamba Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan dan memperlakukan diri sebagai budaknya. Itu baru hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan adalah mengaku Tuhan, sebagai pemimpinmu dan mengikut jejak kaki menurut perintah dia. That is called the servant of God. Yesus berkata, I am the light of the world. Whosoever follow me. Barang siapa yang mengikut aku will never walk in the darkness. Puji Tuhan. Saudara-saudara, juara dunia. Kalau malam-malam gelap semua lampu mati, berani lari sembarangan. Juara dunia larinya cepat sekali. Hampir dah kalah sama
Itu binatang-binatang di Afrika. Lari cepat. Tapi waktu lampu gelap, dia raba-raba karena takut jatuh. Walk in the darkness. Bayangkan apa namanya walk in the darkness. Jalan dalam kegelapan. Itu menakutkan. Menjadi pelan sekali. Menjadi khawatir sekali. Berjalan di dalam kegelapan, tidak maju-maju. Berjalan di kegelapan, tidak ada arah. Berjalan di kegelapan, tidak mempunyai kepastian daripada hidup yang lega. Berjalan di kegelapan, entah mau kemana. Yesus berkata, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan jalan di dalam kegelapan. Di Yesaya pasal 50 ada satu ayat. Siapa yang bersandar kepada aku Yehova, tetapi tetap berjalan di kegelapan, sandarlah kepadaku. Di dalam kelas terakhir saya sekolah teologi, saya harus hafal ayat itu. Dan saya sangat terkejut. Orang yang bersandar kepada Tuhan, masih ada orang yang jalan di kegelapan. Apa artinya? Saya tidak ngerti. Those who trust in me and walk in the darkness should put their trust to me. Orang yang bersandarkan kepadaku, tapi masih berjalan di kegelapan, haruslah memberikan sandaran hidup kepadaku. Berarti engkau harus menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Kadang-kadang setelah engkau gagal di dalam ujian, atau gagal di dalam romans, gagal di dalam cinta, sudah patah hati. Setelah engkau tidak lulus, patah hati, dagang gagal, investasi hancur, engkau menjadi seorang namanya Kristen. Tetapi faktanya di kegelapan tidak tahu mau kemana. Ada orang Kristen setelah patah hati ingin sekali bunuh diri. Sudah Kristen, sudah. Kenapa bunuh diri? Lupa Kristen. Sudah Kristen tapi lupa. Seorang anak pendeta datang ke rumah saya. Pak, tolong doakan saya. Saya kenapa? Saya sudah tidak mau hidup. Jadi mau apa? Mau mati. Kamu mau mati? Iya. Sudah mulai kemarin mau mati. Sampai sekarang belum mati. Saya juga heran kenapa belum mati. Saya bilang karena Tuhan tidak dengar doamu. Masa lu mau mati terus kasih mati. Elias minta mati. Tuhan kasih roti sama mati. Mati saja. Oh, terus tidur. Sudah tidur. Tidur bukan mati semua. Tidur bukan mati. Tidur. Kenapa bukan mati? Karena mati sama tidur bedanya. Bangun lagi atau tidak. Ya. Setelah tidur, malaikat datang. Tepuk-tepuk. Hei, bangun. Kedua, hei, makan roti. Ketiga, hei, lari. Nah ini pertama, kebangunan rohani. Kedua, pemupukan rohani. Ketiga, kekuatan rohani. Jadi KKR itu cuma satu macam, kebangunan rohani. Nah cukup, sudah bangun, tidur lagi. Jadi kalau sudah bangun, kasih roti dong. Enggak minta apa? Minta mati. Saya kasih apa tahu? Tak tahu, kasih roti. Maka malaikat kasih Elias makan roti. Sudah minta mati masih mau makan roti. Kalau mau mati tidak usah makan lah. Buang-buang aja roti itu. Ya, lebih baik kasih orang lain kan. Engkau makan juga mati. Sudah mau mati tidak usah makan kan. Heran loh, ada orang yang sudah mau mati mau bunuh diri. Akhirnya mau ke laut. Ini terjadi betul-betul di Jepang. Ini tertulis dalam satu buku oleh seorang Jepang namanya Sanfu Ningzi. Saya tidak tahu bahasa Jepangnya apa. Karena saya baca. Itu waktu dia sudah mau pergi bunuh diri. Karena dingin. Dia pulang pakai jaket dulu. Heran ya. Sudah mau mati masih pakai jaket. Supaya tidak terlalu dingin. Matinya lebih enak begitu. Jadi Elias minta mati. Dikasih roti mau. Setelah makan roti jadi kuat. Tak jadi mati. Sudah satu kali makan roti. Larinya 40 hari. Itulah Jakpo. Yang paling hebat di seluruh sejarah. Tak pernah satu orang Jakpo satu kali lari 40 hari. Cuma kali itu. Kebangunan rohani. Dilakukan banyak pendeta. Kebangunan rohani. Bangun. Sudah bangun.
suruh apa? Nah apa-apa, gagal, tidur lagi. Kebangun roli, bangun lagi. Sudah bangun, tidur lagi. Kebangun roli. Saben tahun banyak gereja adakan KKR kebangunan roli. Setelah itu nothing to do. Kasih roti dong. Engkau kalau sudah habis KKR menerima Tuhan, ikutlah kebaktian yang ada rotinya, yang ada isinya. Dan engkau menerima firman, oh begitu. Engkau mulai bertumbuh, mulai bertambah-tambah, mulai menjadi sehat. Sudah bangun isi nutrisi, sudah bangun kasih gizi, sudah itu suruh lari. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan dan akan menemukan terang hidup. Bukan terang dunia, bukan terang jalan, bukan terang di highway, bukan terang di dalam perjalanan, terang untuk hidup. Yesus mengatakan kalimat itu selesai, yang dengar tidak terangsang, tidak terinspirasi, tidak terpengaruh dan tergerak, mulai melawan dia. Hei, engkau berani ngomong begini? Engkau bicara atas dirimu sendiri, perkataanmu tidak benar. Yesus mengatakan, siapa yang tidak benar? Ayo berkelahi. Yesus bukan orang macam itu. Waktu diajak, dimarahin, Yesus bilang, aku meskipun bicara saya sendiri, tetap benar. Karena yang bicara selain saya, ada saksi dari Bapakku. Siapa Bapakmu? Aku dari Bapakku yang mengutus aku. I know whom sent me here. My Father sent me. I know him. And you do not know me. And you do not know God. You do not know my Father. Hah? Sombong banget ya. Jadi mereka tidak mau mengerti apa kalimatnya. Mereka langsung tangkap kalau Yesus sombong. Banyak orang terhadap reform begini. Reform paling sombong. Seperti semua gereja salah. Cuma reform yang benar. Itu gereja apa itu? Saudara, saya tidak mau debat. Saya mau engkau belajar mengerti yang mana benar, yang tidak benar mana. Jangan debat, kenapa lu sombong, kenapa lu hebat. Kalau ada yang benar, kenapa tidak boleh mengatakan dia benar? Kalau ada yang tidak benar, kenapa boleh tidak mengatakan itu tidak benar? Mengatakan ada yang benar, yang tidak benar, ini kewajiban. Yesus mengatakan yang benar, bilanglah benar. Yang tidak benar, bilanglah tidak benar. Banyak ngomong dari setan. Jangan debat, mari kita bandingkan, betul tidak? Ini benar, betul tidak benar. Kalau itu dikatakan tidak benar, kenapa? Lalu kita cari Alkitab, cari fakta, tunjukkan semua perbandingan, akhirnya memang tidak benar. Kalau tidak benar, berani ngaku tidak benar? Nggak mau. Pokoknya kalau saya, nggak boleh dikatakan tidak benar. Karena saya, jadi kamu kebenaran. Saudara, saya tidak menyerang, tapi saya cuma tanya. Banyak hal saya tidak ngerti. Lalu saya mau tanya. Mari kita tidak membela status quo. Mari kita belajar untuk terbuka, untuk perbandingan, untuk diskusi, untuk mengerti. Berani tanya, berani menjawab. Yesus sekarang mengatakan, aku terang dunia. Sombong lu ya, lu paling benar ya. Engkau bersaksi bagi dirimu, engkau tidak benar. Yesus bilang tidak. Aku bukan bersaksi bagi diriku. Karena yang bersaksi bagiku adalah Bapakku. Jadi menurut hukum Tauratmu, hei orang Yahudi, orang Farisi, according to your law, two person give the testimony that is right. Itu bukan saja benar, itu hak. Hak menyatakan kebenaran, tak boleh satu. Nah, saudara tangkap kalimat di bawah ini. Di sini Yesus mulai menonjolkan satu prinsip kebenaran, yaitu multiple witnesses. Dengar baik-baik ya. Kalau seorang mengaku diri kebenaran, tetapi sama sekali tidak yang menunjang, jangan percaya orang itu. Nah, ini dalil yang penting sekali, yang terkandung di pasal ini. Tapi banyak orang tidak mau menerima. Banyak orang cuma tahunya saya benar, yaitu benar. Pokoknya kalau saya benar, tidak boleh engkau melawan saya. Karena saya sudah menganggap diri benar, ya itu benar. Di Reform Fellowship, di dalam pleno kongres di Afrika, saya mengatakan,
It is not right because I'm Christian. So Christianity is the truth. It must be turned to be because Christianity is truth. So I become a Christian. Amin. Ini umur 17 saya menentukan prinsip ini. Saya bukan karena saya Kristen, maka Kristen pasti benar. Justru aku mau menemukan Kristen itu benar, baru saya mau menjadi orang Kristen. Ini fair. Tetapi bagaimana membuktikan Kristus itu benar? Karena ada satu orang bilang dia benar, maka dia pasti benar. Lah bisa kan ngomongnya dia. Nah di sini Yesus bertentangan dengan orang Farisi yang sedang memakai dalil ini untuk menguji Yesus. Kau bicara sendiri. Kalau kau bicara sendiri, kau tidak benar. Yesus bilang tidak. Aku tidak bicara sendiri. Karena Bapakku berbicara bersama denganku. Ini sesuai dengan hukum Taurat yang diajarkan Musa kepadamu. Anyone who give his own witness is not true. It should be double or multiple witnesses to prove that what he's saying is truth. Ini menurut Taurat. Jadi Yesus datang menggenapi Taurat. Yesus datang tidak melawan Taurat. Sehingga tidak menyaksikan kebenaran pun Yesus sendiri tidak tersendiri. Dia mengatakan, my Father together with me, we both bear the witness about the truth. Kenapa tidak terima ini kebenaran itu kebenaran? Tidak bisa. Siapa yang mengatakan aku benar, langsung dipercaya dia benar. Kamu tahayul. Ini prinsip Yesus tegakkan. Kalau aku berbicara tentang aku sendiri, itu tidak benar. Tetapi yang bersaksi bagiku adalah Allah Bapa yang utus aku. Seperti Tauratmu mengatakan, saksi dua itu benar. Multiple witnesses, not single. Semua bidat saksi tunggal. Ini semua melawan prinsip. Saudara maafkan ya, saya bukan hanya di sini memberikan khotbah lalu enak-enak. Saya mempengajarkan prinsip-prinsip yang paling penting untuk engkau anak muda mengetahui bagaimana beriman yang sungguh-sungguh. Saya harap engkau sudah mengikuti semua khotbah dan semua ajaran di gereja Reform. Engkau menjadi orang yang tidak bisa digoncangkan lagi untuk satu zaman, untuk satu bangsa, dan untuk seluruh dunia. Saya tidak main-main. Tapi saya datang dengan sungguh-sungguh dari sedalam-dalam hati. Menanam benih-benih yang kuat untuk engkau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Bukan saksi tunggal. Aku bersaksi Allah itu Allah yang sejati. Lain Allah tidak. Yang saksi siapa? Kitab suci ditulis oleh 40 orang. Bukan saksi satu. Saksi tunggal tidak diterima di Alkitab. Karena saksi tunggal dianggap tidak sah. Menurut hukummu, yang bersaksi dua baru sah. Ini prinsip. Maka Yesus mengatakan, aku tidak bersaksi tunggal. Karena yang bersaksi bagiku masih ada Allah di surga. Setelah pasal 8 engkau melihat yang saksi itu banyak. Dari pasal 5 saya sudah katakan poin ini kepada Anda. Mungkin kamu lupa. Yang bersaksi bagiku kitab. Yang bersaksi bagiku rasul. Yang bersaksi bagiku Allah. Yang bersaksi bagiku karya yang saya lakukan, mujizat-mujizat. Ini multiple witnesses to prove that the truth is truth. Ini prinsip yang penting sekali. Saya seumur hidup sudah 4 kali dan kali keempat ini 5 negara mentafsirkan kitab akan Yohanes. Makin lama makin serius. Makin lama makin berat hatinya. Saya sungguh-sungguh membuktikan kepada saudara. Injil Kristus, Injil satu-satunya. Injil yang sah. Injil yang tidak mungkin dikompromikan. Dan Injil yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Lalu saya mau tanya, seluruh dunia masih ada yang seluruhnya ketat setia kepada Tuhan karena memang Tuhan itu mutlak benar. Mungkin cuma gerakan Reform Injili. Stephen Tong tidak boleh kompromi. Karena bibit ini harus diteruskan sampai Yesus datang kembali. Saudara-saudara, saya kadang-kadang ingin nangis dengan suara keras. Mengapa orang Kristen jadi begini? Nah, anak-anak muda sekarang kok tidak sadar. Taunya minggu ke gereja, lalu Senin ke lain kelab, lalu pergi dansa, pergi berzina. Mau apa kamu? Kamu betul-betul mencintai Tuhan.
Coba jawab saya. Siapa mau berjuang mati-matian dengan saya? Saudara-saudara, Yesus berkata, I am the light of the world. Whosoever follow me will not walk in the darkness. And will see and finally find out the light of life. I'm not talking from myself. Because this witness is to be given by my Father to you. Bukan single witness, multiple witnesses. Hari ini sampai di sini dulu. Kita teruskan. Saya tidak sangka berapa ayat yang pendek ini belum bisa selesai. Tapi saya sudah berjanji tidak membuang 1 menit pendengarku di dalam khotbah. Supaya mereka diisi firman dengan baik. Sampai imannya menjadi teguh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran yang penting yang boleh kami terima. Untuk teguran-teguran yang tajam yang boleh kami terima. Oleh pencerahan-pencerahan yang menyeluruh yang boleh kami terima. Kami berdoa Tuhan beri kami ketaatan, keausan untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh patuh kepadamu. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.